Saya Siti Muslika NIM 2023121104 dari kelompok 8. Yang pertama, ada pencatatan keuangan sederhana. Pencatatan keuangan sederhana adalah proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan usaha, baik pemasukan maupun pengeluaran, secara sistematis dan teratur. Meskipun tidak serumit laporan keuangan perusahaan besar, pencatatan sederhana ini sangat penting untuk usaha kecil dan menengah seperti UMKM, karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan melakukan pencatatan secara rutin, pemilik usaha itu dapat mengetahui kondisi secara nyata, apakah usahanya sedang untung, rugi, atau justru stagnan. Hal ini justru membantu menghindari kesalahan dalam penggunaan uang usaha, serta memisahkan dengan jelas antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Selanjutnya, ada biaya atau kos dalam bisnis, di mana ketika kita menjalankan suatu usaha, kita itu pastinya akan mengeluarkan berbagai biaya. Nah, sebagai seorang pelaku usaha ini, sangat penting bagi kita untuk tahu biaya apa aja yang udah kita keluarin untuk usaha kita, supaya nanti ketika dilakukan pencatatan laba rugi tidak ditemukan adanya kesalahan dan kita dapat menentukan harga jual secara tepat. Nah, umumnya jenis biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi tetap dan semi variabel. Kalau biaya tetap ini merupakan biaya yang harus dibayarkan walaupun kita tidak menjual apa-apa. Contohnya kayak sewa tempat, gaji karyawan tetap, atau listrik bulanan yang sudah pastinya harus dibayar. Kemudian kalau biaya variabel ini adalah biaya yang sifatnya berubah tergantung seberapa banyak kita memproduksi. Contohnya seperti ketika kita menjual minuman, itu biayanya tergantung dari kita membeli bahan bakunya, seperti kita membeli cup, gula, atau es batu, itu masuknya ke biaya variabel. Nah, kalau biaya semi tetap atau semi variabel ini merupakan biaya campuran, misalkan gaji karyawan yang merupakan biaya tetap, kemudian ditambah dengan komisi yang merupakan biaya variabel. Jadi semakin banyak penjualan itu semakin tinggi komisinya. Nah, kenapa kita harus tahu jenis-jenis biaya ini? Jadi kalau kita nggak tahu total biaya kita, bisa-bisa kita nanti jual rugi tanpa sadar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang laba kotor yang sangat penting untuk mengetahui seberapa menguntungkan produk yang kita jual setelah menghitung biaya langsung yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi laba kotor adalah keuntungan yang didapat setelah mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. HPP ini adalah biaya langsung untuk membuat produk atau layanan yang kita jual, seperti bahan baku dan biaya produksi. Rumus dari laba kotor ini sendiri merupakan pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Nah, misalkan kita menjalankan usaha kafe dengan menjual secangkir kopi dengan harga 20.000. Nah, kita membeli bahan baku seperti biji kopi, susu, dan gula ini dengan total 10.000 per cangkir. Nah, berarti laba kotor yang kita dapatkan dari secangkir kopi yang kita jual adalah 20.000 dikurangi dengan 10.000, yaitu 10.000. Artinya, untuk setiap cangkir kopi yang kita jual, kita itu memperoleh laba kotor sebesar 10.000 yang bisa kita gunakan untuk menutupi biaya lainnya seperti sewa tempat atau gaji karyawan. Laba kotor ini penting karena memberikan gambaran tentang seberapa menguntungkan proses produksi kita tanpa memperhitungkan biaya lain seperti sewa tempat dan gaji. Jika laba kotor itu terlalu kecil, berarti ada masalah dengan harga jual atau biaya produk yang harus kita perbaiki atau evaluasi. Nah, laba kotor itu juga digunakan untuk menilai profitabilitas inti bisnis dan mengukur efisiensi dalam produksi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang laba kotor, sekarang kita masuk ke laba bersih, di mana laba bersih adalah keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua biaya, mulai dari biaya produksi, operasional, administrasi, sampai bunga pinjaman. Namun di sini kita belum mengurangi pajak, jadi ini disebut sebagai laba bersih sebelum pajak. Nah, apa sih perbedaan laba kotor dengan laba bersih? Kalau laba kotor itu hanya mengurangi biaya langsung, seperti bahan baku. Nah, kalau laba bersih ini konteksnya lebih lengkap, kita itu juga mengurangi dengan biaya listrik, gaji pegawai, promosi, bahkan bunga pinjaman. Jadi,
Misalkan kita jualan kopi. Nah, setelah kita bayar bahan baku atau laba kotor, kita itu masih harus bayar sewa, gaji pegawai, listrik, internet, dan lain-lain. Sisa dari semua itulah yang dimaksud dengan laba bersih. Ibaratnya, laba bersih itu seperti uang yang benar-benar masuk kantong sebelum disetor ke pajak negara. Jadi laba bersih itu menunjukkan apakah bisnis kita itu benar-benar menguntungkan atau tidak. Kalau laba kotor itu besar, tapi setelah semua biaya itu malah rugi, itu artinya kita harus evaluasi biaya operasional. Nah, laba bersih itu juga jadi dasar dalam penelitian kesehatan keuangan bisnis dan nilai usaha, apalagi kalau kita mau cari investor atau pinjaman. Jadi kesimpulannya adalah laba bersih sebelum pajak adalah hasil akhir dari semua aktivitas keuangan kita dalam bisnis, dan ini mencerminkan performa sesungguhnya dari usaha yang kita jalankan. Jika ingin berkembang, kita harus menjaga agar laba bersih ini tetap positif dan stabil. Sekarang kita bahas tentang laporan arus kas. Ini adalah laporan yang memberitahu kita tentang uang masuk dari mana dan keluar kemana. Bisnis itu bisa aja untung secara laporan laba rugi, tapi tetap bangkrut kalau arus kasnya itu buruk. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui apakah bisnis kita itu memiliki cukup kas untuk menjalankan operasional, membayar utang, dan berinvestasi. Kalau neraca seperti foto keuangan pada satu titik waktu, laporan arus kas itu seperti video, menunjukkan pergerakan uang selama waktu tertentu. Kemudian dengan laporan arus kas itu, kita itu bisa tahu apakah bisnis kita itu mempunyai uang tunai yang cukup untuk tetap hidup. Banyak bisnis gagal kan bukan karena rugi, tapi karena kehabisan kas. Jadi laporan arus kas itu membantu kita untuk memastikan bahwa bisnis itu tidak hanya terlihat untung, tapi juga benar-benar punya uang tunai yang tersedia, dan ini penting untuk keberlanjutan usaha. Selanjutnya kita bahas tentang laporan keuangan. Nah, ini merupakan bagian penting dalam bisnis karena ini ibarat rapor keuangan yang menunjukkan apakah bisnis kita itu sehat, untung, atau justru malah rugi. Laporan keuangan ini digunakan oleh pemilik usaha, investor, atau pihak lain untuk membuat keputusan apakah bisnis kita ini layak untuk dikembangkan, apakah perlu menambah modal, atau menekan biaya. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, kedua ada neraca, ketiga ada laporan arus kas, keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini penting karena kita bisa mengetahui apakah bisnis kita ini untung atau rugi, apakah kas cukup untuk membayar kewajiban, apakah bisnis layak untuk ekspansi atau tidak. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan ini bukan hanya untuk bisnis besar, melainkan UMKM dan bisnis rumahan juga butuh laporan ini agar bisa mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan yang tepat, menghindari kebocoran keuangan, dan meyakinkan investor atau bank. Sekarang kita bahas tentang neraca. Neraca adalah gambaran tentang keseimbangan keuangan perusahaan pada saat tertentu. Artinya, apa yang perusahaan miliki dan apa yang harus dibayar semua itu harus seimbang. Nah, neraca ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah segala yang dimiliki perusahaan. Kewajiban itu adalah utang yang harus dibayar, dan ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan. Nah, neraca ini penting karena memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Dengan neraca, kita itu bisa mengetahui apakah perusahaan ini memiliki cukup aset untuk membayar utangnya dan seberapa banyak modal yang dimiliki oleh pemilik. Ini juga digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai apakah perusahaan sehat secara finansial. Kesimpulannya, jadi neraca itu adalah salah satu alat yang paling penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan. Dengan melihat neraca, kita itu bisa tahu apakah aset yang kita miliki itu cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan bagaimana modal kita itu berkembang. Selanjutnya ada titik impas, di mana titik impas ini adalah salah satu alat penting untuk mengetahui kapan bisnis dapat mulai untung.
Nah, titik impas ini membantu kita untuk menghitung berapa banyak unit produk yang harus dijual agar semua biaya tertutupi. Ini penting agar kita dapat merencanakan strategi penjualan dan harga. Nah, ada rumus titik impas atau break even point atau disingkat BEP, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi misalkan kita punya biaya tetap per bulan itu 5 juta dan biaya variabel per unit itu 10.000, harga jual per unit 20.000. Jadi BEP-nya adalah 5 juta dibagi 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 500 unit. Artinya kita itu harus menjual minimal 500 gelas minuman agar balik modal. Kalau jual lebih dari itu baru mulai untung. Jadi kesimpulannya, titik impas itu membantu kita untuk tahu berapa unit atau omset minimal yang harus dicapai agar bisnis itu tidak rugi. Setelah itu tercapai, barulah bisnis itu kita baru bisa bilang menghasilkan profit. Kemudian ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi informasi keuangan usaha dari laporan keuangan untuk memahami kondisi, kinerja, dan potensi perkembangan usaha. Tujuannya adalah agar pemilik usaha ini bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti apakah perlu menambah modal, mengurangi biaya, atau menaikkan harga. Nah, ternyata membuat laporan keuangan saja ini tidak cukup. Kita itu perlu menganalisis data tersebut untuk tahu apakah usaha kita itu sehat, untung, stabil, atau berkembang. Nah, analisis laporan keuangan itu adalah alat bantu penting untuk melihat apakah bisnis kita itu sehat, kritis. Dengan analisis yang tepat, kita itu bisa menyusun strategi yang lebih akurat. Yang terakhir ada permodalan usaha. Permodalan usaha adalah semua bentuk dana atau sumber daya finansial yang digunakan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Jadi tanpa modal, bisnis itu hanya jadi rencana di atas kertas. Tapi bukan berarti harus besar dulu baru bisa mulai. Yang penting cukup dan tepat guna. Ada dua jenis modal. Yang pertama ada modal sendiri atau ekuitas. Di antaranya ada uang pribadi, tabungan, hasil patungan dengan rekan, aset milik pribadi seperti rumah, motor, dan alat kerja. Kemudian yang kedua ada modal asing atau pinjaman, seperti kredit bank, pinjaman koperasi, investor, dan pinjaman dari keluarga atau teman. Jadi modal sendiri itu bebas bunga, tapi resikonya ditanggung penuh. Kalau modal pinjaman itu bisa bantu usaha cepat tumbuh, tapi harus hati-hati soal bunga cicilan. Jadi kesimpulannya itu, permodalan bukan soal besar atau kecil, tapi soal bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak. Jadi modal adalah bahan bakar bisnis, tapi kita harus mengemudikan kendaraannya.